Saya percaya, kami semua percaya bahwa teman-teman semuanya terus bersuka cita, amin. Siap memuji Tuhan? Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Hey! Sebab Tuhanlah satu-satunya Raja dalam hidup kita, amin. Mari kita mau puji Dia, meninggikan namanya. Dia
We thank you Lord untuk sukacita yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, di malam ini siapapun yang menyaksikan ibadah ini, kami semua percaya bahwa Tuhan akan menjamah setiap kami yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kami yang lagi di rumah atau dimanapun kami sedang playing video ini Tuhan. Biar Tuhan bersama-sama dengan kami. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Lagi sekali kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Biar pujian ini sebagai declare kita kepada Tuhan. Come on you, Angie, singing. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, yes Lord,
Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yes, you are God. Kau yang layak, you are worthy to be praised and worshiped. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. You are, Kau yang layak, you are worthy. Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Hai guys, senang bertemu dengan teman-teman semuanya. Walaupun kita hanya bisa berjumpa lewat online service di malam hari ini, tapi saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik. Oke, sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur, kami sungguh bersuka cita Tuhan untuk hari yang Kau jadikan buat kami. Dan terima kasih untuk setiap berkat-Mu, kebaikan-Mu yang kami bisa alami hari ini Bapa. Itu semua karena kami punya Tuhan Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, gimana keadaan teman-teman semuanya? Apakah dalam keadaan yang baik-baik saja? Atau kita sementara lagi mengalami yang namanya stres atau sakit kepala dengan keadaan-keadaan yang di luar ini, dimana kita harus menghadapi yang namanya pandemi corona. Oke guys, kita nggak mau bahas tentang corona ya. So malam hari ini mau bahas tentang yang namanya burnout atau stres. Apa sih burnout itu? Yang saya dapat dari internet, burnout adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini bisa berasal dari dalam diri atau dari luar. Oke. So, mungkin sudah lebih dari 30 minggu kita mengalami keadaan corona. Pandemik ini yang kayaknya belum tahu ya mau kelarnya kapan gitu. Begitu juga akhir-akhir ini yang saya rasakan bahwa tekanan yang sangat luar biasa yang saya dapat dari sebagai profesi muda. Saya harus bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam, bisa jadi lebih, dan beban yang sangat berat yang saya dapat dari kantor juga membuat saya merasakan burnout yang sangat luar biasa sampai nggak ada waktu untuk istirahat, nggak bisa rileks setiap malam, tidur pun nggak bisa pules. Jadi itu keadaan yang benar-benar membuat saya lelah, capek, nggak tahu, takut untuk menghadapi hari esok gitu. Jadi di sini di keadaan seperti ini juga saya merasa bahwa keadaan di luar saya sebenarnya itu nggak salah. Yang salah di saat saya merespon stres saya, burnout saya gitu. Nah begitu juga teman-teman yang mungkin lagi sekolah dengan keadaan yang sekarang, yang pertama sekolahnya normal dan harus online dan tidak berjumpa dengan teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman juga udah bosan dengan sekolah online gitu. Begitu juga teman-teman uni, di mana banyak tugas-tugas yang harus dikejar, deadline yang harus dikumpulin segera, dan dosennya juga kayaknya nggak ngerti dengan keadaan kita, gimana kita harus ikut kelas online, dan mungkin kita punya masalah tentang internet, dan itu membuat kita sangat burn out, sangat stres gitu. But teman-teman semuanya, burnout is normal. Mari sama-sama kita baca dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang utama dari stres yang kita alami adalah kekhawatiran. Bukan stres yang membuat kita nggak bisa tidur pulas, melainkan khawatir yang kita alamilah yang membuat keadaan kita tuh nggak bisa tidur pulas, nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa tidur dengan damai gitu. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Dikatakan serahkanlah, ada suatu kata perintah yang harus kita taati bersama-sama, namanya juga serahkanlah gitu. Ada beberapa hal yang mungkin beberapa kekhawatiran kita nggak serahkan kepada Tuhan, dan akhirnya itu yang nggak bisa membuat kita rileks gitu. Apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman saat ini? Mungkin karena corona atau apa, kita nggak mau bahas tentang corona lagi ya, seperti awal kita udah bilang. Tapi apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman saat ini? Ada beberapa hal yang harus kita sadari. Yang pertama, kenali diri kita. Stres akan terjadi ketika kita memaksakan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Sampai di satu titik kita akan mementingkan
apa yang menjadi perkataan orang lain. Kita harus mengenali apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang baik dan apa yang nggak baik. Ketika kita nggak mengenal diri kita, kita akan melakukan hal yang akan menyenangkan orang lain. Dalam Mazmur 139 ayat 13-14, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Allah mengenal kita dengan baik. Dia tahu apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan kita. Dia tahu tepat waktu yang tepat untuk kita. Tuhan mengenal kita dengan baik. So that's why itu kita harus kenal apa yang nggak baik buat kita, apa yang kita suka gitu. Di saat kita mengenal, kita mengetahui hal apa yang baik, apapun yang kita lakukan itu akan legowo. Kita akan melakukan dengan antusias. Nggak mungkin kan kalau misalnya contoh teman-teman semua punya hal yang menjadi passionnya teman-teman semua. Ya lakukan sesuai dengan passionnya teman-teman semua. Kalau kalian suka olahraga ya silakan olahraga. Kalian suka membaca ya silakan membaca. Gitu, jangan cuman karena disuruh, tapi akhirnya kita ngedumel untuk melakukannya karena tidak sesuai dengan passionnya kita. Kalau kita memang nggak bisa melakukan itu, yang ngomong bilang, Kak kita nggak bisa kayak gini. Harus berani bilang, karena nggak semua yang baik itu baik juga untuk diri kita sendiri. Yang bisa mengetahui apa yang baik untuk kita ya diri kita sendiri gitu. Yang kedua, untuk siapa kamu melakukan ini? Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita akan menjadi capek, kecewa, ragu ketika kita melakukan sesuatu yang fokusnya bukan lagi ke Tuhan, tapi ke manusia. Kita akan merasa sangat capek yang luar biasa ketika kita melakukan semua itu dengan motivasi hati yang salah gitu. Kalau kita bilang kita menyenangkan hati Tuhan, tujuan kita melakukan segala sesuatu itu menyenangkan hati Tuhan, so lakukanlah itu dengan sukacita. Kita nggak bisa melakukan hal untuk Tuhan, tapi kita melakukan itu dengan cara yang nggak benar. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, berarti kita harus melakukan dengan exciting, dengan sukacita. Jadi kalau misalnya motivasi hati kita udah salah, kita akan capek teman-teman semuanya. Kita akan ngerasa stres, ngerasa burnout, karena kita berusaha untuk menyenangkan semua orang. Itu balik lagi, kita harus menyenangkan hati Tuhan, benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Karena kebanyakan yang kita alami dan yang saya juga alami, seakan-akan itu untuk Tuhan. Tapi ternyata fokusnya saya itu untuk menyenangkan hati pemimpin saya, menyenangkan hati bos saya yang di kantor. Jadi kerjaan saya begitu banyak yang berantakan gitu, karena udah nggak tahu lagi nih untuk siapa gitu. Di titik itulah kita akan merasa sangat lelah. Oke. Poin yang ketiga, kita harus berada di dalam komunitas yang benar. Di sini contohnya, kita belajar dari teladan Yesus. Yesus punya yang namanya komsel. Ya komselnya ya bareng murid-murid Tuhan Yesus kan. Gitu, di dalam Matius 26 ayat 38. Ini ceritanya Yesus mau berdoa di Taman Getsemani sebelum dia diserahkan. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Gitu. Di sini Tuhan, di titik dimana Tuhan sangat khawatir. Dia sangat stres karena dia udah tahu waktunya dia mau diserahkan. Gitu. Dia butuh yang namanya komunitas sel. Dia butuh murid-muridnya untuk menemani dia di saat dia lagi stres, lagi burn out. Di sini juga kita belajar
Saya bersyukur saya berada di komunitas sel, di komunitas yang benar. Banyak hal yang dirubahkan dari saya. That's why itu teman-teman semua, kita butuh komunitas sel, karena di dalam komunitas sel itu ada kehidupan yang saling membantu, saling melengkapi gitu. Seperti misi dari komunitas sel kita. Yesus melayani saya lewat kamu, dan Yesus melayani kamu lewat saya. So, kita tidak bisa menghadapi tekanan ini sendirian. Share beban kamu kepada pemimpin atau ke teman-teman share kamu, karena apa yang kamu sharingkan di dalam komsel itu tidak akan keluar. Mungkin pemimpin atau anggota sel tidak memberikan solusi, tapi Tuhan kasih mereka sebagai tiang doa kamu. Kita mungkin di dalam rumah udah sendirian, udah stres sendirian lagi, nggak ada teman ngobrol, dan akhirnya kita akan ngobrol sama bantal, sama dinding yang mereka tuh ya notabene kayak benda mati ya, yang nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kita harus bertumbuh tertanam dalam komunitas sel, yang dimana di dalam anggota sel itu bisa menjadi pendengar yang baik untuk kita. Ya mungkin anggota sel kita nggak bisa kasih solusi, tapi dengan kehadiran mereka, dengan kesediaan waktu mereka untuk memberikan telinga mereka untuk mendengarkan kamu, itu sangat merelate banget stresnya kamu. Itu juga yang saya alami. Kalau saya stres, ya saya cari anggota sel saya yang bisa saya sharingkan, atau saya mencari pemimpin saya yang mereka nggak ngasih solusi, tapi mereka adalah salah satu tiang doa buat saya. Oke, yang keempat, me time. Ini adalah hal yang mungkin kita sering lupa. Me time, waktu untuk kita bisa mengisi ulang, merecharge diri kita. Mungkin kita terlalu sibuk sampai lupa untuk men-treat diri kita. Terkadang waktu kita habis untuk bekerja, sekolah, kuliah, pelayanan, yang menyebabkan kita itu tidak punya waktu istirahat. Ini yang dapat membuat kita semakin menjadi stres, karena sesuatu yang berlebihan adalah tidak baik. Kita perlu menyeimbangkan waktu kita. Kita harus memanage waktu kita secara baik. Ada waktunya untuk kita beristirahat. Kita tahu kapan kita kerjaan kita, mengerjakan kerjaan kita. Kita harus tahu memanage waktu dengan baik, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk hobi kita, mana waktu untuk hangout dengan teman-teman kita, memanage waktu untuk bagaimana kita bisa men-treat diri kita sendiri. Kan teman-teman semua punya hal yang berbeda untuk men-treat diri teman-teman semuanya. Ada yang pergi dengan teman-teman, ada yang cuma di rumah aja, ada yang nonton sendirian. Ya sekarang belum ada bioskop yang buka, jadi nontonnya di rumah gitu, yang bisa merelate stresnya kita, salah satunya. That's why kita harus berani, kita harus pintar untuk memanage waktu kita dengan baik. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan kerjaan, dengan sekolah, dengan teman-teman, dengan pelayanan, kita lupa untuk men-treat diri kita, dan kita lupa menyediakan waktu untuk Tuhan. Kadangkala kita menyisakan, bukan menyediakan waktu untuk Tuhan. So teman-teman semua, kita harus pintar untuk memanage waktu supaya kita nggak stres. Poin yang terakhir, poin yang kelima, mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam Efesus 5 juga ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Kadang ucapan syukur itu menjadi last option buat kita untuk menghadapi sesuatu.
Kenapa last option Kak? Ya untuk sekarang cuma bisa bersyukur no. Cuma bisa bersyukur no. Cuma bisa bersyukur no Kak. Gitu. Kenapa nggak dari awal kita memulai segala sesuatu dengan ucapan syukur, dan akhirnya dalam pertengahan perjalanan kita merasa lelah, dan the last option is mengucap syukur. Tempatkanlah ucapan syukur di awal. Sebelum kita berjalan, sebelum kita melakukan segala sesuatu, mengucap syukurlah kepada Allah. Apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, jangan menunggu ditekan baru kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Mau kita dapat berkat, kita apapun lah itu, kita harus bersyukur. Kita harus belajar untuk bersyukur. Kalau misalnya kita bilang untuk belajar untuk bersyukur, berarti Tuhan akan memberikan sebuah tantangan-tantangan buat kita untuk kita hadapi, untuk kita bisa belajar bersyukur. But guys, tempatkan ucapan syukur di awal, bukan di akhir. Awali segala sesuatu dengan ucapan syukur. That's the important point. Ucapan syukur adalah hal yang paling penting ya guys ya. Dalam kita menghadapi semua ini, dalam kelima poin yang saya bagikan, yang pertama itu hal apa yang harus kita sadari. Yang pertama itu kenali diri kita, siapa diri kita, apa yang baik dan apa yang enggak baik, apa yang kita suka, apa yang enggak kita suka. Kita harus kenal diri kita dengan baik. Kedua, kita harus tahu motivasi kita melakukan segala sesuatu ini untuk apa. Cek lagi untuk siapa kamu melakukan ini. Yang ketiga, kita perlu yang namanya komunitas sel. Tanpa komsel, mungkin kita akan menghadapi segala sesuatu dengan sendirian. Remember guys, you never be alone. Kamu punya komunitas yang akan selalu menopang kamu. Yang keempat, me time. Kita harus punya waktu untuk kita bisa men-treat diri kita sendiri, waktu rileks kita. Dan yang kelima adalah hal yang paling penting, kita harus mengucap syukur. So don't be stressed, enjoy your life, still connected with God, karena kalau kita nggak connect juga dengan Tuhan, kita akan merasa berat. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan enjoy ketika kita tahu untuk siapa kita melakukan segala hal. Kalau kita bilang untuk Tuhan, so doing the best, dan kamu nggak akan burn out. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Biarlah Tuhan apapun yang kami alami saat-saat ini, setiap kekhawatiran kami, biarlah Engkau Tuhan yang memakai setiap kekhawatiran kami untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami tahu kami banyak kelemahan, tapi kami mau belajar untuk bisa menikmati setiap kehidupan kami dengan-Mu Bapa. Kami tidak mau stres lagi, biarlah Engkau yang penuhi kami dengan hadirat-Mu Bapa, sehingga kami bisa menjalani setiap kehidupan kami dengan sukacita dan dengan ucapan syukur. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang teman-teman yang ada di rumah untuk kita bangkit berdiri. Ibadah online kita sudah selesai, dan arahkan tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau anak muda, diberkatilah studimu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu, bahkan diberkati setiap apapun yang kau kerjakan, yang kau takut akan Tuhan, maka Tuhan akan buat berhasil. Dan penyertaan Roh Kudus, cinta kasih dari Tuhan Allah Bapa kita akan menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan jemput kita kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.